Pemilu adalah salah satu pilar terpenting dalam demokrasi, di mana rakyat memiliki kesempatan untuk menentukan arah masa depan negara. Di Indonesia, pemilu tidak hanya tentang memilih pemimpin, tetapi juga tentang memperjuangkan keadilan sosial, pemerataan ekonomi, dan pembangunan politik yang lebih inklusif serta berkelanjutan. Dalam konteks ini, generasi muda diakui memiliki peran krusial sebagai agen perubahan yang signifikan. Dengan jumlah yang besar dan idealisme yang kuat, generasi muda berpotensi besar untuk memengaruhi hasil pemilu, baik sebagai pemilih, relawan, maupun calon legislatif. Sebagai pemilih, generasi muda merupakan penentu yang sangat-sangat besar dari hasil pemilu kita di Indonesia ini. Seperti yang diberitakan ini. Yang muda yang menentukan masa depan bangsa. Yap, ini sekitar 55% pemilih dalam pemilu 2024 mendatang berasal dari kelompok muda yakni generasi milenial dan generasi zilenial alias Z ya. Kita lihat komposisinya seperti apa, sudah ada di sebelah kanan saya. Tara, ini dia jumlah DPT pemilu 2024. Kalau kita lihat, angkanya sangat mendominasi. Milenial usia produktif 33%, 33,6%, kemudian generasi Z, zilenial ini 22,9%. Kalau kita lihat sumber dari KPU ini justru yang tua-tua ya. Pre-boomer, baby boomer angkanya kecil sekali 1,7% dan baby boomer ada di angka 13,7%. Ini artinya suara dari generasi milenial, generasi Z usia produktif ini sangat berpengaruh untuk menentukan siapa pemimpin kita di masa depan. Dan ini sesuai dengan daftar pemilih tetap DPT pemilu 2024 ya yang sudah dirilis oleh KPU adalah sekitar 204.807.222 orang. Dari jumlah ini generasi milenial tadi yang lahir 81 sampai dengan 96 presentasinya lebih dari 33%, kemudian generasi Z yang lahir 97 sampai dengan 2009 jumlahnya 22,9%. Seperti yang bisa kita lihat barusan, generasi muda memiliki suara yang sangat mendominasi di dalam pemilu. Selain menjadi pemilih, generasi muda juga memainkan peran penting sebagai relawan dalam proses pemilu. Keterlibatan mereka tidak hanya terbatas pada membantu logistik kampanye, tetapi juga pada pengawasan pemilu, advokasi, dan penggalangan massa. Peran ini semakin terlihat dalam beberapa pemilu sebelumnya, di mana banyak pemuda yang bergabung dalam organisasi pemantau pemilu seperti Perludem dan Netralitas. Mereka juga memantau jalannya pemilu di berbagai wilayah untuk memastikan pemilu berlangsung secara adil dan bebas dari kecurangan. Lebih jauh lagi, generasi muda terlibat langsung dalam politik sebagai calon legislatif atau eksekutif. Ini menunjukkan bahwa generasi muda tidak hanya menjadi objek politik, tetapi juga subjek yang aktif dalam proses politik. Banyak anak muda yang maju sebagai kandidat dalam pemilu, baik di tingkat legislatif, daerah, maupun nasional. Mereka hadir dengan platform politik yang segar, inovatif, berorientasi pada perubahan sosial yang nyata. Meski peran generasi muda semakin diakui, tantangan besar masih ada. Salah satunya adalah apatisme politik. Banyak pemuda yang merasa tidak percaya atau bahkan tidak peduli terhadap politik, karena mereka menganggap sebagai proses yang korup atau tidak relevan bagi kehidupan mereka. Apatisme ini bisa menghambat partisipasi aktif mereka dalam pemilu dan proses politik lainnya. Untuk mengatasi apatisme ini, pendidikan politik yang inklusif dan partisipatif sangat diperlukan. Pendidikan politik yang baik dapat membekali generasi muda dengan pengetahuan tentang hak-hak mereka sebagai warga negara dan pentingnya partisipasi aktif dalam politik. Ini akan membantu mengurangi sikap apatis dan meningkatkan kesadaran politik di kalangan pemuda. Menurut Anda, bagaimana mengatasi anak-anak muda yang menjadi golongan putih atau golput pada saat pemilu berlangsung? Menurut saya pribadi harus segera dilaksanakannya pendidikan politik kepada generasi muda. Karena dengan pengajaran politik tersebut, generasi muda dapat berpikir secara kritis. Nah, apabila pemuda ini sudah bisa berpikir secara kritis, peluang mereka untuk melakukan golongan putih tersebut akan mengecil karena
dengan pahamnya mereka akan politik, mereka bisa memilih pemimpin mana yang benar menurut mereka, mana pemimpin yang berintegritas. Nah, setelah itu mereka juga akan mengetahui bahwa apabila mereka melakukan golongan putih, itu akan disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi mereka harus diajarkan pendidikan politik sejak sekarang. Untuk video selanjutnya, mari kita bahas tentang pendidikan politik dan kesadaran kritis di kalangan generasi muda, mengkaji pentingnya pendidikan politik dalam membentuk kesadaran kritis generasi muda, dan bagaimana hal ini mempengaruhi partisipasi politik mereka. Secara keseluruhan, peran generasi muda dalam pemilu semakin tak terbantahkan. Sebagai pemilih, relawan, dan calon legislatif, mereka membawa dinamika baru yang progresif dalam politik Indonesia. Meski kontribusi mereka sudah terlihat jelas, masih banyak tantangan yang harus dihadapi, seperti kurangnya akses pendidikan yang baik, pendidikan politik eksklusif yang sangat penting untuk membangun kesadaran kritis di kalangan generasi muda, sehingga mereka dapat terus berperan sebagai agen perubahan yang berkelanjutan dalam masyarakat. Sampai jumpa di minggu depan. Selalu nantikan video-video selanjutnya dari Renda Suara. Terima kasih.